banyak orang-orang termasuk orang Kristen tidak menikmati apa yang Tuhan janjikan dalam keluarga. Padahal kalau kita baca Alkitab, ketika Tuhan menciptakan keluarga, maka Tuhan mengawali begini. Ketika di Taman Eden dilihat Adam itu seorang diri, dia bilang begini, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi Tuhan lihat bahwa kesendirian Adam itu tidak baik baginya. Karena itu Tuhan bilang, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Supaya apa? Supaya dengan berkeluarganya, maka Adam itu menjadi baik, Bapak Ibu sekalian. Tapi dalam kenyataannya sekarang ini, justru setelah orang berkeluarga, malah justru tidak baik kan gitu kan. Banyak orang-orang yang melihat keluarga sekarang bukan surga bagi dia. Tapi banyak orang-orang sekarang yang menganggap bahwa keluarga itu menjadi neraka baginya. Kenapa? Karena mereka tidak paham bagaimana cara membangun keluarga yang kuat dan berbahagia. Nah, saya akan awali khotbah ini dengan sebuah kisah tentang keluarga yang kuat. Lihat Bapak Ibu sekalian. Jadi pada akhir-akhir ini ada sebuah keluarga namanya keluarga dari Herbert dan Jelmira. Ini menjadi fenomenal pada akhir-akhir ini. Kenapa? Karena pada tahun 2010 yang lalu mereka merayakan wedding anniversary yang ke-86. Coba bilang dulu begini, wow. Yang menarik adalah Bapak Ibu sekalian, walaupun pernikahan mereka sudah begitu lama, 86 tahun, ternyata sampai seusia itu mereka masih menunjukkan kemesraan yang luar biasa, care satu sama lain Bapak Ibu sekalian, sehingga ini membuat para wartawan kemudian memberitakan peristiwa itu secara besar-besaran. Lalu ketika mereka wawancarai keluarga ini, mereka tanya begini, Herbert dan Jelmira, apa sih rahasianya sehingga keluarga kalian menjadi keluarga yang berbahagia, keluarga yang awet, sehingga sampai masa tua begini pun kalian begitu mesra dan saling mencintai. Bapak Ibu sekalian, ketika pertanyaan ini diajukan kepada mereka, maka dua-duanya mereka sama-sama mengatakan begini, kuncinya ialah kata mereka, karena kami saling menghargai, kami saling mendukung, kami saling berkomunikasi dan saling mencintai. Ini adalah kata kunci kenapa rumah tangga mereka begitu bahagia, begitu awet dan begitu kuat sampai pada usia yang setua itu. Bapak Ibu sekalian, tentu kalau ditanya kepada kita, rindukah engkau memiliki keluarga yang awet, yang bahagia, yang kuat? Pasti kita semuanya berkata, pasti rindu. Ya kan? Nah tentu kalau kita rindu pengen punya keluarga seperti ini Bapak Ibu sekalian, maka pengalaman mereka ini bisa kita jadikan pelajaran. Karena pepatah bilang, guru yang terbaik ialah pengalaman. Pengalaman siapa? Pengalaman orang lain. Bukan pengalaman kita. Kalau pengalaman kita mesti gagal dulu baru berhasil kan. Mendingan kita belajar dari kegagalan orang lain saja supaya kita bisa gagal lagi. Keberhasilan orang lain supaya kita nikmati keberhasilan itu. Nah Bapak Ibu sekalian, jadi mereka katakan 4 hal inilah yang menjadi kata kunci. Kenapa keluarga mereka menjadi keluarga yang berbahagia? Karena mereka saling menghargai, saling mendukung, saling berkomunikasi, dan saling mencintai. Tapi saya mau sampaikan kepada kita, oh ternyata kalau Bapak Ibu baca Alkitab punya pelajaran yang lebih komplit dan komprehensif lagi. Alkitab ternyata penuh dengan nasihat-nasihat, ajaran-ajaran, tuntunan-tuntunan tentang bagaimana caranya kita membangun keluarga supaya keluarga kita menjadi keluarga yang berbahagia. Karena itu hari ini saya ingin sampaikan kepada kita paling tidak ada 6 hal yang perlu kita lakukan supaya keluarga kita menjadi keluarga yang kuat dan keluarga yang berbahagia. Yang pertama, supaya keluarga kita menjadi keluarga yang kuat dan keluarga yang berbahagia. Yang pertama, kita harus bangun keluarga kita di atas komitmen yang baik. Harus berpegang pada komitmen itu. Itu sebabnya sebelum kita menikah dulu, pendeta suruh kita baca janji nikah dulu. Itu komitmen. Nggak ujuk-ujuk pendeta langsung doakan kita gitu, nggak. Dia katakan, sekarang kamu baca janji nikah dulu. Saya ingat dulu ketika saya menikah, saya namanya Japarlin Marbun, Bapak Ibu sekalian, istri saya namanya Ellen. Saya baca janji nikah, saya bilang gini, saya Japarlin Marbun menerima engkau Ellen sebagai istriku yang sah dan satu-satunya. Aku akan selalu bersama dengan engkau, baik dalam
keadaan sehat maupun sakit, keadaan kaya atau miskin, dalam keadaan apapun kita akan selalu bersama-sama dan hanya maut yang dapat memisahkan kita berdua. Ini komitmen. Keluarga Kristen harus dibangun di atas komitmen semacam itu. Sehingga dengan demikian apapun tantangan dalam keluarga kita, apapun badai yang kita hadapi, ketika kita berpegang kepada komitmen itu, maka setiap kita akan tetap kuat. Kenapa? Pertama, dibangun di atas komitmen. Komitmennya apa Bapak Ibu sekalian? Kalau kita baca Injil Markus pasal 10 ayat yang ke-9, dikatakan di sana begini Bapak Ibu sekalian. Apa yang Allah telah persatukan tidak dapat dipisahkan. Ini komitmen. Apa yang Allah telah persatukan tidak dapat dipisahkan. Artinya masing-masing kita harus sadar bahwa dalam keluarga itu tidak ada yang namanya emergency exit. Tidak ada pintu keluar darurat. Artinya apa? Sesulit apapun yang dihadapi oleh keluarga kita, tidak boleh berpikir nanti kalau kami udah gak bisa menyelesaikan masalah, kami cerai saja, gak bisa. Karena komitmennya adalah apa yang Allah telah persatukan tidak dapat dipisahkan oleh apapun. Banyak orang Bapak Ibu sekalian, kenapa gak benar-benar keluarganya itu? Karena masih pikiran gitu, nanti kalau kita gak cocok lagi kita pisah aja, selesai persoalan kan. Padahal rumah tangga yang kuat itu dibangun di atas komitmen. Dan komitmen itu adalah komitmen seumur hidup. Makanya bagi saudara-saudara, anak-anak muda yang belum menikah, memilih pasangan hidup itu menjadi hal yang sangat penting. Menentukan dengan siapa kau akan menikah itu menjadi persoalan penting. Karena kalau kau salah memilih pasangan hidup, itu artinya kau mempersiapkan dirimu untuk menderita seumur hidupmu. Karena tadi tidak ada emergency exit. Walaupun dunia bilang begini, oh masa gak bisa kan? Kalau memang gak cocok lagi daripada kita susah, ya gak bisa. Alkitab bilang gak bisa. Harus dibangun di atas komitmen itu. Makanya sekali lagi, bagi anak muda yang belum menikah, menentukan dengan siapa engkau akan menikah itu menjadi sangat penting. Makanya mesti doa baik-baik anak muda. Jadi pertama harus dibangun di atas komitmen. Itu yang pertama, komitmen. Mesti doa sungguh-sungguh. Tapi yang sudah berumah tangga jangan lagi berpikir begini, kalau gitu jangan-jangan saya salah pilih istri nih, nggak boleh. Pokoknya sudah pilih sudah cukup. Itu kunci pintu, nggak boleh keluar dari situ. Kalau Pak bagaimana kalau gak cocok Pak? Ya cocokin. Pak bagaimana kalau karakter kami berbeda Pak? Ya salahmu. Kenapa dulu ketika milih kau tidak milih baik-baik? Kan gitu kan, doa baik-baik. Makanya menentukan teman itu mesti doa anak muda. Kenapa banyak anak kita menjadi pemberontak? Kita katakan begitu Bapak Ibu sekalian dalam tanda kutip. Si bapak bilang begini, gak boleh. Tapi istri bilang boleh.